Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang pernikahan adat Melayu Riau. Pada bagian pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang pernikahan adat Melayu Riau, yaitu pada tahap yang pertama, tahap sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Pada hari ini kita akan membahas tentang acara atau prosesi saat menikah dan setelah menikah, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam pernikahan adat Melayu Riau. Kita lanjutkan tahap akad nikah. Akad nikah merupakan suatu rangkaian dari proses pernikahan yang paling utama. Jadi akad nikah ini merupakan inti dari prosesi pernikahan. Sebab dengan dilaksanakannya akad nikah, sepasang mempelai atau muda-mudi telah resmi menjadi suami istri. Mengenai tempat pelaksanaan, biasanya di depan pelaminan. Disitulah sepasang calon pengantin atau mempelai duduk berhadapan atau berdampingan dengan seorang kadi atau tuan kadi dan dua orang saksi di tempat yang sama. Jadi prosesi akad nikah ini merupakan prosesi yang paling sakral karena menunjukkan legitimasi atau keabsahan sepasang mempelai. Setelah acara akad nikah, yaitu tahap yang ke-13, biasanya dilakukan tepuk-tepung tawar. Acara tepuk-tepung tawar ini merupakan tepuk-tepung tawar yang dilaksanakan pada saat acara prosesi akad nikah. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan tepuk-tepung tawar ini yaitu untuk menghilangkan sial-sial, menghilangkan hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya calon mempelai mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya akan selamat dan sejahtera, damai dan tentram. Pelaksanaan tepuk-tepung tawar biasanya diawali dengan menaikkan pengantin perempuan ke pelaminan atau petrakna yang diikuti oleh pengantin lelaki. Setelah keduanya duduk di pelaminan, seorang kakek atau nenek atau orang yang dituakan dari pihak pengantin perempuan diminta untuk memulai acara tepuk-tepung tawar yang dipandu oleh pembawa acara. Selanjutnya penepung tawaran ini dilakukan secara bergantian. Untuk melaksanakan acara ini diperlukan perlengkapan seperti daun gandarusa, daun sedingin, daun setawar, beras kunyit, beras basuh, bertih, air bedak limau, inai cecah, dan inai tari.
Inilah bahan-bahan yang akan dilakukan dalam acara atau prosesi tepuk tepung tawar tersebut. Acara yang ke-14 yaitu bersanding. Acara bersanding merupakan acara menyandingkan kedua mempelai atau pengantin di atas pelaminan atau patrakna dengan cara duduk bersila, biasanya dengan duduk bersila. Untuk mengiringi pengantin dibunyikan tabuhan grup musik, biasanya grup musik kompang atau rebana. Acara lalu dilanjutkan dengan pemberian selamat serta doa restu kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia agar dapat menjalani hidup pernikahannya dengan rukun dan bahagia sampai akhir hayat. Biasanya dalam acara bersanding ini diikuti saat ini diiringi dengan irama-irama musik masa kini. Nah, sebaiknya musik-musik yang diiringkan pada acara bersanding ini sekaligus sebagai hiburan untuk tamu yang datang, digunakan musik-musik yang bersifat islami agar adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Tahap yang ke-15 yaitu bersuap-suap. Setelah kedua pengantin duduk bersanding, sampailah kepada upacara bersuap-suap atau saling menyuap makanan. Acara ini adalah kedua pengantin menyuapi secara bergantian makanan. Makanan biasanya disimbolkan dengan sirih yang dipegang pengantin laki-laki. Kemudian setelah itu ma'andam mengambil pulut kuning dan dikepal-kepalkan, dibentuk menjadi bulat, jumlahnya sebanyak 2. Makanan ini bersamaan bahan pelengkap memakannya yaitu telur. Makanan ini disuguhkan oleh ma'andam, biasanya ma'andam kepada pengantin lelaki untuk disuapkan kepada pengantin perempuan. Setelah itu sebaliknya pengantin perempuan menyuapkan kepada pengantin lelaki. Setelah makan bersuap-suap dilanjutkan dengan tahap yang ke-16 yaitu makan berhadap. Biasanya pelaksanaan makan bersuap atau berhadap disejalankan dengan makan bersuap disejalankan dengan makan berhadap. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka akan melaksanakan prosesi makan berhadap. Saat kedua pengantin makan berhadap, maka undangan pun disuguhi dengan makan dan minum atau dipersilakan untuk makan dan minum. Untuk jemputan orang perempuan biasanya makan di dalam, sedangkan kaum laki-laki makan di bagian luar atau di halaman rumah, yaitu di bangsal yang telah disediakan. Tahap ke-17 adalah prosesi menyembah. Upacara ini berlangsung sebelum pengantin dibawa masuk ke bilik oleh ma'andam atau sebelum maghrib, atau biasanya dilakukan sebelum sholat isya. Seusai acara siang, kedua pengantin makan malam bersama keluarga pihak pengantin perempuan. Kemudian pengantin disandingkan dan kemudian menyembah terhadap kedua orang tua pengantin perempuan termasuk kaum kerabat. Upacara penyembahan ini pada dasarnya untuk memohon doa restu dari orang tua atau keluarga. Tahap ke-18 yaitu tahap berambih.
Setelah acara bersanding selesai, maka pada malam harinya pengantin laki-laki hanya boleh tidur sendirian di atas pelaminan, karena menurut adat zaman dulu, kedua pengantin tidak diperbolehkan tidur bersama pada malam pertama selesai bersanding. Bahkan sampai kurang lebih selama 1 pekan pengantin laki-laki mesti tidur sendirian. Tetapi prosesi seperti ini saat ini jarang dilakukan. Masa ini oleh masyarakat setempat disebut masa belum bertegur. Untuk mempercepat habisnya masa itu, pengantin lelaki harus bisa menarik perhatian pengantin perempuan. Satu di antaranya cara yang dilakukan adalah dengan meletakkan tempat uang di atas bantal sang istri sewaktu dia meninggalkan rumah. Letakan itu tentunya akan mudah diketahui oleh sang istri, yaitu ketika sedang membersihkan tempat tidur. Ini pada dasarnya akan membuat adanya komunikasi atau interaksi antara suami dan istri, sehingga terwujud tegur sapa, makan bersama, dan akhirnya tidur bersama. Sebagai catatan, hal seperti ini dewasa ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak ada mungkin dilakukan. Prosesi yang selanjutnya adalah mandi sampat atau mandi bunga. Mandi sampat atau mandi bunga ini biasanya dilakukan menjelang maghrib, yaitu ba'da salat asar. Ini dilakukan sebagai upaya simbolisasi dari cerminan dari pembersihan diri dari segala macam kotoran atau dosa antara suami dan istri. Mandi sampat ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, terutama pihak pengantin, terutama pengantin perempuan, karena jika tidak hati-hati, prosesi mandi sampat ini atau mandi bunga ini akan mendedahkan aurat pengantin perempuan, dan ini tentunya akan melanggar nilai-nilai keislaman. Prosesi adat ini, prosesi pernikahan adat Melayu ini ada yang wajib dilakukan dan ada yang tidak wajib dilakukan. Karena itu kita bisa melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Prosesi yang terakhir adalah berkunjung. Acara berkunjung ini merupakan suatu acara untuk mengikat tali silaturahmi agar terjalin lebih erat antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan, termasuk keluarga dan sanak familinya. Biasanya acara berkunjung ini dilakukan ke rumah-rumah, dan itu dilakukan pada hari berikutnya setelah acara pernikahan. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang sudah resmi mengunjungi satu persatu keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam prosesi pernikahan adat Melayu Riau. Nilai pertama adalah nilai agama, yaitu nilai agama Islam. Di dalam prosesi
pernikahan adat Melayu Riau jelas sekali terdapat nilai-nilai agama Islam, karena ini sesuai, yaitu dilaksanakan prosesi akad nikah misalnya. Prosesi akad nikah ini merupakan syarat utama suami istri halal dalam pergaulan sehari-hari. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Dalam prosesi pernikahan adat Melayu Riau banyak sekali nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Misalnya nilai kegotong royongan. Nilai kegotong royongan ini dapat kita ambil dari prosesi sebelum acara pernikahan sampai akhir acara pernikahan. Misalnya kegotong royongan atau rewang. Selanjutnya acara nilai-nilai yang berkaitan dengan sosial itu adalah menjemput orang lain atau mengundang orang lain dan sebagainya. Nilai yang ketiga yaitu nilai-nilai hiburan. Nilai-nilai hiburan ini sudah jelas sekali karena di dalamnya misalnya terdapat syair-syair, pantun, syair-syair, pantun-pantun yang mengiringi prosesi pernikahan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian juga ada hiburan-hiburan seperti musik-musik yang seharusnya bersifat Islami. Nilai yang keempat adalah nilai pendidikan atau di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan, misalnya ketika Tuan Kadi memberikan pencerahan-pencerahan kepada calon pengantin atau kepada pengantin, dan itu bisa mengingatkan kembali kepada pasangan suami istri yang lain yang hadir ketika itu. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang lain adalah nilai pendidikan di dalam menjalani hidup rumah tangga. Begitulah beberapa nilai yang dapat kita ambil dalam prosesi pernikahan adat Melayu Riau. Masih banyak nilai-nilai yang lain dan dapat kita gali yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai sosial, nilai hiburan, nilai pendidikan, bahkan nilai-nilai ekonomi. Karena di dalamnya juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Demikian penjelasan saya secara singkat mengenai pernikahan adat Melayu Riau. Semoga penjelasan ini mengingatkan kita kembali tentang adat-adat yang terdapat di dalam prosesi pernikahan adat Melayu Riau. Mudah-mudahan prosesi pernikahan adat Melayu Riau ini tetap bertahan sampai kapanpun dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang harus kita pertahankan di dalamnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, oke, satu, dua, tiga. Dapat Pak. Boleh di sebelah sini saja agar tidak